Baik, selamat siang Pak Bobi. Terima kasih atas Selamat waktu dan siang. kesempatannya telah berkenan untuk meluangkan waktu untuk kami wawancara dan diskusi pada siang hari ini, Selasa 29 November 2022. Wawancara ini akan berfokus pada penyelenggaraan event World Tourism Day yang telah dilaksanakan pada 27 September 2022 di daerah istimewa Yogyakarta dengan mengangkat tema regeneratif tourism. Sebelumnya perkenalkan, saya Amanda Mahrani dari Kota Jogja. Perkenalkan, saya Anggita Rizka dari Kabupaten Bantul. Dan perkenalkan, saya Lunur Hasanah, biasa dipanggil Lulu. Saya aslinya sama kayak Amanda dari kota Jogja. Oh ya, ini dari kota sama dari Bantul ya. Oke. Ya Pak, betul sekali. Sebelumnya nanti ini wawancaranya dan diskusi kurang lebih sama Pak seperti wawancara yang tempo lalu kita pernah laksanakan di gedung SVUGM. Cuma kemarin karena belum kami record dan belum resmi melalui Zoom, hari ini kita akan melakukan wawancara kembali dan dengan di record melalui Zoom ini untuk tugas mata kuliah kelembagaan pariwisata. Siap. Mungkin untuk pertanyaan awalnya kita boleh diceritakan sedikit nggak ya Pak untuk pelaksanaan World Tourism Day kemarin tempoh hari lalu yang dilaksanakan pada 27 September dengan mengangkat tema regeneratif tourism. Ya, terima kasih Mbak Amanda, Mbak Lulu, Mbak Anggita. Jadi World Tourism Day yang kita selenggarakan di 27 September yang lalu di Desa Wisata Pancoh. Kenapa kita juga pilih Desa Wisata Pancoh? Karena Desa Wisata Pancoh itu ekoturism gitu ya. Karena kita juga relate dengan tema dari World Tourism Day sendiri, itu lebih ke rethinking tourism yang kita turunkan menjadi regeneratif tourism gitu ya. Itu artinya memang kita akan lebih fokuskan lagi bagaimana environment dan sustainability itu menjadi base pengembangan dari pembangunan kepariwisataan kita. Dan World Tourism Day kemarin kita melibatkan dari all stakeholder, baik itu dari pemerintah, kemudian industri, akademisi, komunitas, kemudian juga media. Jadi kita libatkan unsur pentahelix di situ karena gimana pun kita bicara pariwisata tidak bisa ditanggungjawab oleh salah satu unsur, tetapi dari semua stakeholder harus mampu menanggung jawab ini demi perkembangan pariwisata kita yang berkelanjutan. Dan harapannya ini menjadi satu pola perubahan dari masyarakat terutama bagaimana bisa melestarikan semua kegiatan pariwisata kita itu secara sustain dan kembali lagi environment menjadi satu bagian dari pola hidup kita gitu ya dan tentunya bagaimana nanti anak cucu kita masih bisa menikmati semua kegiatan pariwisata kita. Kurang lebih seperti itu Mbak Mana. Baik, terima kasih Pak. Untuk pelaksanaan sendiri, untuk pelaksanaan WTD sendiri kan di Desa Pancoh Turi Sleman ya Pak ya. Dari pemilihan desa itu apakah ada kriteria tertentu hingga akhirnya memilih desa wisata Pancoh itu untuk pelaksanaan WTD? Ya, pasti tentunya karena kita memilih Desa Wisata Pancoh. Yang pertama, Desa Wisata Pancoh adalah juara Desa Wisata di tahun 2022. Kemudian yang kedua, Desa Wisata Pancoh ini memiliki satu konsep yang konsisten dari awal berdirinya hingga sekarang mereka memberikan satu konsep ekowisata. Dan kita juga melihat langkah konkret yang mereka lakukan adalah memberikan kontribusi untuk konservasi di sana. Baik itu konservasi untuk sumber daya air dan konservasi buat burung, kemudian tanaman gitu ya dan ikan gitu ya. Itu yang kami lihat itu secara konkret. Kenapa? Karena mereka memotong 10% dari pendapatan desa wisata mereka itu untuk konservasi. Sehingga mereka gunakan untuk pembelian bibit tanaman baru, kemudian juga bibit tanaman ikan. Ikan pun juga mereka fokus dengan ikan sungai gitu ya. Jadi mereka juga tidak sembarang ikan yang dibeli untuk di sana.
kemudian juga burung itu juga sama, burung yang alami ada di sana, kemudian juga seperti halnya tadi ada ikan, ada burung, kemudian juga tanaman gitu ya, itu yang jadi concern mereka. Sehingga harapannya Pancoh yang tadinya menjadi satu target, bagaimana bisa lebih memaksimalkan konservasi air, itu tetap mereka jalankan di sehingga sekarang gitu ya. Karena gimana pun kalau kita lihat ketersediaan air di kota Yogyakarta tentunya akan sangat bergantung sekali juga dari utara, bagaimana konservasi air di sana bisa menolong apa yang ada di kota Jogja, karena di kota Jogja sendiri cukup tergerus banyak industri, terutama mungkin industri perhotelan dan sebagainya yang menggunakan air tanah cukup besar gitu ya. Nah ini harapannya. Kemudian juga tadi dari sisi pelestarian lingkungannya mereka, dari tadi burung, kemudian ikan gitu, itu merupakan satu bentuk pelestarian ekosistem mereka. Maka dari itu kami memilih Pancoh untuk sebagai tempat untuk sesuai dengan tema besar dari World Tourism Day ini. Baik, terima kasih Pak. Jadi poin utamanya karena selain Desa Wisata Pancoh ini juara Desa Wisata pada tahun 2022, selain itu Desa Wisata Pancoh ini memiliki concern ke kelestarian lingkungan begitu ya Pak ya? Ya, satu lagi yang saya lupa, mereka juga merubah kotoran ternak menjadi biogas ya, untuk bisa tambahan energi listrik dan gas gitu ya, untuk memasak gitu segala macam, itu bisa dengan biogas itu. Itu cukup menjadi bagian juga bagaimana energi terbarukan di sana juga mulai dicobakan, dan itu menjadi satu apresiasi yang luar biasa gitu ya. Dan harapannya menjadi contoh buat desa wisata yang lain. Baik, terima kasih Pak Bobi. Mungkin dari teman yang lain? Saya ya izin bertanya, menambahkan. Nah, setelah mendengar mengenai kenapa sih desa wisata Pancoh ini yang dijadikan target untuk pelaksanaan WTD. Nah, setelah pelaksanaan WTD tersebut di Desa Pancoh Turi Sleman, apakah nantinya ada kegiatan lanjutan untuk membimbing desa wisata tersebut atau hanya sebatas dari pelaksanaan WTD saja? Nah, apakah kolaborasi kemarin dengan Dinas Pariwisata DIY dengan GIPI, apakah ada program lanjutan setelah dari event WTD tersebut, Pak? Ya, Mbak Anggita, tentunya itu menjadi satu program lanjutan dari program yang kita sudah sepakati bersama antara Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, GIPI, dan akademisi. Karena kami membangun program namanya program kemitraan, yang intinya di situ bagaimana industri dan akademisi akan mendampingi dari jumlahnya kalau nggak salah kemarin 7 desa wisata ditambah 2, berarti 9. 9 desa wisata itu termasuk salah satunya Pancoh. Yang kemarin kita sudah rumuskan bersama dan kita sudah bagi 5 akademisi itu dari 5 university itu ada dari vokasi UGM, kemudian kalau nggak salah vokasi UGM jatuh di sebentar, vokasi UGM itu jatuh di Tinalah kalau nggak salah. Kemudian kalau yang UNY itu ada di Widosari, kemudian AMTA itu ada di Tepus dan di Pancoh kalau nggak salah. Kemudian ada lagi, maaf saya agak lupa, semuanya ada 5 university yang itu sudah dibagi, satu universitas dapat 2 desa yang mendampingi selama 3 tahun. MOU itu sudah ditandatangani dan tentunya ini menjadi satu langkah ke depan bahwa pendampingan desa wisata yang menjadi pilot project, jadi 9 desa itu, karena 2 desa
yang ikut di Anugerah Desa Wisata Indonesia, itu Tepus dan Widosari, dan yang lain itu tentunya menjadi satu langkah positif gitu ya untuk ke depan, karena gimana pun pendampingan itu tidak bisa dilakukan secara parsial oleh salah satu meskipun akademisi atau industri sendiri, tetapi itu bisa dilakukan secara bersama sehingga nantinya apa yang diharapkan output dari pendampingan itu benar-benar akan menjadikan desa wisata itu bisa mandiri dan benar-benar bisa memberikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tema dan kondisi dari desa wisata tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mbak Anggita. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kemudian nih, setelah adanya event yang begitu besar melibatkan beberapa perguruan tinggi yang concern juga terhadap isu-isu pariwisata. Nah, pastinya kan ada komunikasi-komunikasi yang dijalin antara GIPI DIY dengan Dinas Pariwisata DIY pada waktu event WTD tersebut. Nah, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama sih Pak untuk bisa merancang event yang sangat matang hingga menghasilkan output yang sangat istimewa gitu Pak? Ya, tentunya memperingati World Tourism Day ini sebenarnya sudah yang ini keempat kalinya sebenarnya, keempat kalinya di tahun keempat yang tentunya dengan masing-masing dinamika yang ada gitu ya, karena menjahit semua stakeholder untuk bisa mengangkat kerja bersama dalam World Tourism Day itu tidaklah mudah sebenarnya. Jadi dulu yang pertama kurang lebih di tahun 2018 gitu ya, 2018 itu dulu DPD Asita yang menjalani dulu pertama untuk memperingati hal itu. Itu kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kulon Progo dan Dinas Pariwisata DIY diadakan di Desa Wisata Nglinggo, Kulon Progo. Itu pertama kali memperingati dengan beberapa stakeholder untuk World Tourism Day. Kemudian di tahun kedua sama masih DPD Asita dengan Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Bantul. Itu kita memperingati World Tourism Day itu di Gumuk Pasir, Bantul. Tetapi di tahun 2019 itu sebenarnya tahun di mana pelaksanaan World Tourism Day yang paling baik. Karena apa? Karena kita mengadakan secara paralel dari tanggal 1 September sampai puncaknya di tanggal 27 itu terdapat banyak rangkaian ini kegiatan kepariwisataan yang sifatnya memperingati Hari Pariwisata Sedunia itu. Nah, itu cukup menjadi satu perhatian karena dari kegiatan-kegiatan itulah World Tourism Day yang di tahun 2019 itu masuk di kalendernya UNWTO. Satu-satunya di seluruh Indonesia yang masuk di kalendernya UNWTO di seluruh Indonesia hanya satu pada saat kita laksanakan di Gumuk Pasir itu. Nah, ini cukup surprise karena di seluruh ASEAN hanya kompetitor kita hanya satu, Filipina. Filipina itu negara, sedangkan kita hanya di skup di Jogja. Jogja pun hanya di Bantul. Sehingga itu yang dulu menjadi surprise bahwa kegiatan kita masuk dalam UNWTO. Kemudian karena seharusnya di 2020 kita juga bisa melakukan hal yang sama, tapi COVID waktu itu masuk dan cukup menjadi permasalahan kita bersama sehingga kita tidak bisa melakukan itu. 2021 kita coba memperingati dengan secara sederhana di waktu itu di Sahid hanya dengan semacam talk show begitu ya, dan sangat sederhana. Dan kemarin di 2022 kita coba dengan kondisi COVID yang mulai landai, kita lakukan secara offline, dan itu pun belum bisa melibatkan dari seluruh Dinas Pariwisata Kabupaten Kota gitu ya. Kemarin baru supporting dari Dinas Pariwisata DIY karena masing-masing masih melakukan sendiri. Ini harapan kita ke depan bahwa World Tourism Day ini menjadi satu kegiatan bersama 4 kabupaten 1 kota dan akan kita lakukan juga sebagai rangkaian gitu ya dari mulai tanggal 1 September 2023 sampai nanti puncaknya di 27 September 2023. Karena gimana pun World Tourism Day ini harus kita jahit secara integrasi
dari 4 kabupaten 1 kota untuk Jogja. Ini harapannya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik di tahun mendatang. Baik, terima kasih Pak Bobi. Mungkin teman-teman saya akan menambahkan. Oke, baik. Untuk diskusi selanjutnya nih Pak, kan WTD ini, World Tourism Day ini kan tadi dikatakan akan beberapa rangkaian dari 1 September sampai 27 September. Nah, apakah di event tersebut hanya boleh didatangkan oleh tamu-tamu undangan saja atau masyarakat umum pun boleh ikut meramaikan begitu Pak? Ya, sebenarnya kalau kita pahami bersama bahwa World Tourism Day ini adalah hari pariwisatanya sedunia. Artinya semua yang bisa menikmati. Artinya dari sisi masyarakat, dari sisi industri, semua, bahkan pemerintah, semuanya sebenarnya seharusnya wajib merayakan gitu ya. Itu bagian dari sedekah kita kepada dunia pariwisata selama ini yang telah banyak memberikan satu penghidupan di Jogja ini. Sudah seharusnya kita memberikan kontribusi gitu ya, merayakan bagaimana pariwisata sedunia ini. Maka dari itu kenapa kita dorong untuk membuat satu rangkaian gitu ya, dari mulai awal bulan 4 kabupaten kota memiliki kegiatan kita atur bersama. Sehingga nantinya terjadi beberapa rangkaian, mungkin tanggal 1 sampai tanggal 5 itu ada di Bantul, kemudian tanggal 6 sampai tanggal berapa ada di Gunung Kidul, terus muter terus sampai, dan nanti tuan rumah yang ada di puncaknya pun juga akan bergantian. Kalau kemarin dulu pertama ada di Kulon Progo, kemudian yang kedua ada di Bantul, yang ketiga ada di kota, kemudian yang keempat ada di Sleman. Nah, mungkin yang besok bisa di Gunung Kidul, misalnya kan gitu. Terus akan digilir setiap tahun 4 kabupaten kota itu akan secara bergiliran menjadi tuan rumah. Dan kalau ini disengkuyung bersama, tentunya dari semua kesulitan dan beban yang ada akan bisa lebih ringan karena akan ditanggung secara bersama 4 kabupaten 1 kota. Baik, siap Bapak. Terima kasih. Dan mungkin kalau dari udah keempat kali nih ya Pak pelaksanaannya, dan pasti udah ada dampak-dampak baiknya nih untuk pariwisata Jogja. Mungkin bisa diceritain sedikit gitu Pak terkait peningkatan pariwisata di Jogja, terutama di tempat-tempat wisata yang sudah pernah menjadi tuan rumah World Tourism Day tersebut. Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya masih ingat sekali di tema yang kedua, yang waktu di Gumuk Pasir itu judulnya kita Sustainable Tourism. Nah, dari situ sebenarnya kita belajar banyak bagaimana sustainable tourism ini harus kita lakukan sebagai stakeholder pariwisata. Baik dari sisi produk ataupun dari sisi pengembangan pariwisata ke depan. Tentunya itu menjadi base yang perlu kita jadikan menjadi bagian dari pola kita dalam baik itu dalam berwisata, baik itu dalam mengembangkan kepariwisataannya dan segalanya. Karena gimana pun sustainable tourism ini benar-benar harus kita lakukan. Nah, seiring dengan itu sebenarnya waktu COVID itu ada, sekaligus men-trigger buat kita bahwa CSE itu menjadi satu hal yang wajib karena E-nya adalah environment. Tentunya ini menjadi satu trigger kedua yang yang kita rasakan gitu ya, bahwa mau nggak mau pada saat kita mengalami situasi pandemi kemarin, CSE itu menjadi bagian dari pola hidup kita. Nah, seharusnya memang setelah ini kita tidak boleh lengah dari itu, kita harus selalu maintain bagaimana pola hidup di CSE itu benar-benar menjadi pola hidup, bukan hanya karena sebuah regulasi. Karena kembali lagi bagaimana perkembangan turisme di Yogyakarta akan sangat tergantung dengan bagaimana pola kita dalam mengembangkan kepariwisataan kita. Kalau sustainable tourism yang menjadi base dari environment itu menjadi bagian dari pengembangan kita, tentunya pariwisata kita akan bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Dan tentunya menjadi pilihan utama bagi wisatawan, karena wisatawan juga sekarang sudah mulai memilih mana destinasi yang menerapkan gitu ya sisi sustainable dan environment itu.
karena itu menjadi satu isu strategis dalam pengembangan pariwisata bahkan dunia gitu, tidak hanya di Indonesia gitu. Itu harapannya benar-benar menjadi perhatian kita bersama, dan itu impact-nya pasti juga buat pelestarian dari kepariwisataan kita ke depan. Baik, terima kasih Pak Babi. Mungkin selain dampak positif bagi venue yang telah dilaksanakan di tuan rumah WTD kemarin, ada nggak Pak contoh dampak positif untuk penduduk asli sekitar dari adanya pelaksanaan WTT ini? Mungkin perekonomiannya semakin berkembang ataupun terdapat inovasi-inovasi baru dari desa atau tempat yang telah dijadikan WTD itu sendiri. Ya, tentunya pasti gitu ya. Artinya bahwa dari inovasi dan adaptasi yang dilakukan dari venue yang kemarin digunakan dan venue-venue sebelumnya, tentunya memberikan satu knowledge bagaimana inovasi yang harus dilakukan sebagai bentuk dari adaptasi itu memberikan dampak ekonomi yang cukup positif. Salah satu contohnya pada saat kita bicara sampah. Sekarang sudah mulai banyak desa wisata yang bisa mengolah sampahnya di desanya. Dia tidak menyumbang sampah ke piungan lagi. Kita bisa lihat di beberapa desa wisata yang menjadi pilot project di Bantul, di Sleman, di Kulon Progo, di Gunung Kidul, yang mereka sudah mulai mengolah sampahnya di dalam kawasan desa wisatanya. Dan berbagai bentuk olahan yang cukup bisa memberikan nilai ekonomi buat mereka, tentunya menjadi satu hal yang positif dan kita apresiasi. Banyak hal seperti halnya sampah-sampah itu bisa menjadi asbes buat rooftop, kemudian juga bisa menjadi bracket di situ, bisa juga hasil dari magotnya itu juga bisa dijual dan menghasilkan uang, dan banyak hal, karena tidak satupun sampah yang ada tersisa yang tidak berguna. Tapi semuanya sampai hal yang terkecil pun ternyata bisa menghasilkan nilai ekonomi yang cukup memberikan kontribusi ke masyarakat desa di sekitarnya. Itu salah satu contohnya. Kedua juga mereka sudah mulai benar-benar merasakan awareness-nya tentang kelestarian lingkungan gitu ya. Terutama masalah bagaimana mereka juga selalu melakukan penanaman pohon kembali pada saat mereka memotong pohon yang memang sudah besar gitu ya, sehingga reboisasi pun itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka. Karena beberapa kita bisa lihat kondisi tanah-tanah yang rawan longsor gitu ya, seperti yang di Kulon Progo, ternyata juga sudah cukup tersupport dengan kesadaran masyarakatnya untuk menanam pohon sebagai penahan dari kondisi tanah mereka yang rawan longsor itu. Nah, beberapa hal inilah yang harapannya dari setiap kegiatan tourism day itu menjadikan satu impact positif buat kehidupan di masyarakat desa, dan harapannya juga akan menjadi satu gaya hidup ataupun lifestyle di masyarakat Jogja pada umumnya nantinya, sehingga bisa menjadi satu contoh bahwa Jogja itu menyadari, masyarakatnya sadar tentang bagaimana kelestarian lingkungan dan environment itu benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jogja. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk dampaknya selain untuk perekonomian, masyarakat lebih aware ya terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, Pasti. selain itu kegiatan WTD tahun 2022 kemarin kan juga terdapat kegiatan green tourism ya Pak, yang dimana itu bertujuan untuk sustainable itu sendiri. Nah, jika dikaitkan dengan Sustainable Development Goals, itu sudah mencapai poin yang mana saja ya Pak? Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat dari Sustainable Development Growth yang seharusnya kita bisa capai seperti yang Pak Gubernur harapkan, sebenarnya memang belum sesuai dengan harapan kita bersama. Artinya memang ini butuh kerja keras, effort dari semua pihak, semua stakeholder untuk mendorong itu. Ya, kurang lebih 40% dari harapan itu sudah terlaksana. Tetapi kita masih punya pekerjaan yang cukup panjang, 60% ke depan itu yang harus kita bisa upayakan gitu ya, untuk mendorong kembali lagi satu hal yang menjadi satu spirit kita bersama. Hal yang basic saja kita masih sedikit sulit untuk meninggalkan, bahwa bagaimana kita meninggalkan plastik.
Ini yang spirit ini yang seharusnya bisa dibangun dan di backup dengan sebuah regulasi, sehingga kita bisa lihat bersama Mbak, CSE kemarin cukup progresnya cukup positif karena di backup dengan sebuah regulasi. Nah, ini yang kita harapkan bahwa Pemda segera memiliki beberapa backup regulasi mengenai sustainable dan environment yang akan bisa mendorong gitu ya perkembangan dan pertumbuhan sustainable tourism di Yogyakarta ini menjadi lebih masif gitu ya, karena mau tidak mau culture kita ini kalau tidak sedikit dalam tanda petik dipaksa dengan sebuah regulasi memang agak sulit perkembangannya. Nah, ini harapannya memang dari semua cara dan semangat bersama seharusnya akan bisa mendorong kita untuk lebih bisa memaksimalkan di sustainable development growth. Baik, selanjutnya mungkin saya ingin tanya tentang kolaborasi antara GIPI dengan Dispar untuk mencapai Sustainable Development Goals ini. Mungkin GIPI lebih fokus di mana dan Dispar itu lebih fokus di mana, atau secara bersamaan semuanya dilakukan bersama-sama antara GIPI dengan Dispar. Ya, tentunya di sini ada dua fungsi yang berbeda gitu ya. Artinya pada saat kalau kita bicara industri tentunya bagaimana kita bisa mendorong industri kita untuk bisa memiliki sebuah produk yang sustain dan environment based. Itu menjadi kewajiban kami di internal industri untuk melakukan itu. Yang kedua tentunya kayak sisi pemerintah pasti dalam fungsi regulator dan fasilitasi tentunya akan menjadi mitra industri dalam membina dari semua stakeholder yang ada gitu. Artinya termasuk bagaimana tadi dari sisi destinasi, kemudian dari sisi semua faktor yang ada dalam kegiatan kepariwisataan tentunya menjadi satu sinergi dari industri melalui GIPI dan Dinas Pariwisata sebagai perwakilan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, dan tentunya kita menggandeng akademisi untuk bisa melakukan itu bersama. Karena gimana pun kita butuh bantuan akademisi untuk membangun spirit ini dengan sebuah roadmap gitu ya. Karena satu hal yang tidak akan pernah kita bisa ukur pada saat setiap satu gerakan tanpa sebuah roadmap. Ini harapannya bahwa pada saat kita bicara sustainable di kegiatan kepariwisataan di DIY, tentunya Pemda seharusnya membuat satu roadmap yang akan dibantu oleh akademisi dan industri untuk bisa mewujudkan itu. Dan ini juga GIPI sudah mulai menyuarakan sebuah gerakan Road to Yogyakarta as a Responsible Tourism Destination sebagai bentuk bagaimana kita belajar untuk menjadikan Jogja destinasi yang bertanggung jawab. Kalau kita bicara destinasi yang bertanggung jawab, tentunya tadi sustainable dan environment based itu menjadi bagian utama dari hal ini. Kemudian banyak hal lagi bagaimana sebagai tuan rumah Jogja memang harus bisa menanggung jawabi apapun, baik itu risiko, baik itu kegiatan, baik itu apapun tentang kepariwisataan, tentunya akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, ini yang kita dorong dan tentunya tidak bisa kita kerjakan masing-masing, tetapi kolaborasi dari Pentahelix ini yang kita harapkan benar-benar akan bisa mendorong Jogja menjadi destinasi yang lebih bertanggung jawab. Baik, terima kasih Pak Bobi. Nah, ini mungkin pertanyaan dari kami yang terakhir. Setelah melakukan event yang begitu luar biasa pada bulan September kemarin dengan rencana-rencana yang telah matang, apakah GIPI DIY dengan Dinas Pariwisata DIY memiliki kerjasama lagi untuk event-event kedepannya atau kegiatan-kegiatan kedepannya yang memang sudah menjadi gambaran dari sisi Pak Bobi sendiri. Nah, apakah event tersebut untuk memperingati suatu
hari-hari besar atau untuk memenuhi sebuah rencana seperti proker, begitu Pak. Ya, jadi dari sisi itu GIPI sendiri melakukan satu langkah konkret. Maka dari itu kemarin di tanggal 28 November 2022 di Geraha Sarina Vidi, GIPI melakukan rapat kerja daerah yang ketiga, merumuskan langkah-langkah program kerja untuk tahun 2023. GIPI mengundang dan menghadirkan 4 kepala dinas pariwisata, 4 kabupaten dan 1 kota, dan kepala dinas pariwisata provinsi, dan 20 asosiasi anggotanya GIPI, untuk kita sepakat bersama untuk menanggungjawab tema besar yang kita tadi sampaikan, Road to Yogyakarta Responsible Tourism Destination itu, untuk menjadi lebih implementatif. Dan kami mendorong sekali lagi Pemda harus memiliki roadmap ini. Karena mau tidak mau Pemda memiliki satu peran penting untuk membuat satu langkah konkret ini menjadi implementatif. Karena gimana pun regulasi dan fasilitasi ada di sisi pemerintah daerah. Maka dari itu kemarin di rapat kerja itu kami melakukan press release yang mungkin nanti saya akan bisa kirim press release kita gitu ya, sehingga teman-teman juga bisa tahu apa yang menjadi kesepakatan kita. Karena itu hal yang perlu menjadi perjuangan kita bersama, baik itu pemerintah daerah, industri, akademisi, masyarakat, semuanya harus terlibat untuk ini. Karena sudah waktunya bahwa Jogja benar-benar bisa menjadi destinasi yang bertanggung jawab. Bayangkan pada saat 2025 tol Solo Jogja itu nyambung, secara otomatis wisatawan itu akan jauh lebih mudah ke Jogja. Bagaimana kita bisa bayangkan dari Surabaya ke Jogja itu hanya 2,5 jam. Bagaimana dari Jakarta ke Jogja itu hanya 4,5 jam. Kalau produk kita tidak cukup kuat dan bertanggung jawab untuk bisa menahan wisatawan lebih lama tinggal di Jogja, mereka hanya akan datang cukup sightseeing. Mereka tidak akan perlu akomodasi di Jogja. Dan Jogja akan hanya menjadi hub. Orang hanya datang lewat ke Jogja tanpa menginap. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana kita mewujudkan Jogja menjadi destinasi yang bertanggung jawab dalam melayani, bertanggung jawab dalam memberikan produk, bertanggung jawab pada saat ada terjadi segala bentuk emergensi di dalam kepariwisataan di Jogja ini. Maka dari itu kami pun dalam bagian dari Road to Yogyakarta Responsible Tourism Destination itu, kami mendorong juga Pemda segera memiliki contingency plan. Contingency plan ini penting buat pegangan wisatawan yang hadir di Jogja pada saat mereka mengalami emergensi. Bayangkan pada saat wisatawan itu di daerah remote area seperti di selatan sana, mungkin mereka mengalami emergensi kesehatan. Fasilitas kesehatan bisa dapatkan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana Dinkes bisa memaksimalkan semua puskesmas di seluruh wilayah di DIY sebagai penopang fasilitas kesehatan pertama. Sebelum mereka akan ditransfer ke rumah sakit selanjutnya. Karena pertolongan pertama kalau kita bicara emergensi. Yang kedua, pada saat mereka memiliki emergensi tentang kesehatan, tentang keamanan, bagaimana Polda DIY harus bisa memaksimalkan seluruh polsek yang ada di wilayah DIY untuk bisa menanggung-jawabi kepada fasilitas keamanan terdekat dari setiap venue yang ada. Ini juga menjadi satu perhatian bersama sebagai bentuk Jogja menjadi destinasi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, kita juga tahu bahwa Jogja itu daerah yang familiar dengan bencana. Kita punya gempa, kita punya angin puting beliung, kita punya ya tsunami, apapun yang tentang kebencanaan kita punya. In case terjadi, anytime terjadi bencana di wilayah Jogja yang terdapat wisatawannya, wisatawan mitigasinya akan seperti apa? Nah, ini menjadi tanggung jawab bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga memberikan hotline service di situ. Untuk apa? Untuk bisa menanggung-jawabi mitigasinya wisatawan. Nah, hal-hal inilah yang kami perjuangkan bersama sebagai bentuk
kenyamanan wisatawan dan membangun trust wisatawan untuk akan menjadi nyaman berwisata di Jogja. Dari sisi ini menjadi selling point Jogja kepada wisatawan bahwa Jogja itu destinasi yang bertanggung jawab. Spirit inilah yang kita bangun dan mudah-mudahan semua stakeholder juga benar-benar memiliki satu spirit untuk mewujudkan itu bersama. Dan itu akan bisa terwujud manakala apa? Manakala Jogja integrated. 4 kabupaten 1 kota itu harus sinergi. Nggak bisa Bantul jalan sendiri, Kulon Progo jalan sendiri, Gunung Kidul jalan sendiri. Inilah yang terjadi sekarang. Mereka masih berjalan sendiri-sendiri. Sehingga kalau teman-teman lihat length of stay-nya Jogja, masih berkutat di angka 1,5 hari. Belum bisa meningkat dari 1,5 hari. Karena apa? Karena ego masing-masing kabupaten kota yang mereka tidak mau bersatu dalam Jogja. Maka dari itu kemarin starting dari komitmen yang dibangun dalam Rakerda GIPI, kita menyatukan semua kepala dinas pariwisata kabupaten kota untuk sinergi bersama. Insya Allah mudah-mudahan di 2023 kami kerja bareng dengan mereka semuanya dalam Jogja Integrated. Jogja itu satu untuk kepentingan pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Baik, jadi memang diperlukan kolaborasi untuk kedepannya supaya apa-apa yang menjadi harapan dari pariwisata Yogyakarta lebih baik dan lebih matang seperti itu ya Pak. Ya, karena tidak ada satupun di seluruh dunia yang bisa menjadi single destination. Kita bisa lihat bersama. Borobudur yang world class heritage seperti itu pun tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita lihat sekarang, kenapa Borobudur hanya dinikmati dalam 2 jam selesai? Karena Borobudur tidak ditopang oleh destinasi penyangganya. Sehingga wisatawan cukup 2 jam menikmati Borobudur pada sebesar dan semegah Borobudur yang merupakan world class heritage. Ini sama yang kita bisa lihat di Jogja. Jogja dengan keanekaragaman yang semua potensi kita punya menjadi parsial. Karena apa? Karena pergerakannya masing-masing. Sehingga Jogja cukup dinikmati dalam setengah hari. Cukup dengan 1 hari, nggak perlu nginep selesai. Karena apa? Ya itu tadi tidak pernah dibangun dalam Jogja dalam sebuah integrasi. Nah inilah yang menjadi hal yang mendasar yang perlu kita benahi bersama bahwa integrasi itu penting dan menjadi satu hal yang harus dilakukan untuk kita menyelesaikan permasalahan utama kita di length of stay kita yang sangat rendah. Itu kan kita bisa komparasi dengan saudara-saudara kita di Bali. Kenapa Bali bisa 7 hari? Karena Bali Utara, Timur, Barat, dan Selatan mereka integrasi, mampu menahan wisatawannya di masing-masing kabupatennya. Sekarang kita lihat berapa lama wisatawan bisa stay di Bantul. Berapa lama wisatawan bisa stay di Gunung Kidul. Berapa lama wisatawan bisa stay di Kulon Progo. Berapa lama wisatawan bisa stay di Sleman. Semuanya cukup stay di kota. Pagi jalan ke kabupaten, sore kembali ke Malioboro. Itulah penyakit kita. Nah ini yang selalu akan menjadikan Jogja itu kecil. Karena Malioboro kapasitasnya berapa, crowd ada di situ, dan kita tidak pernah menyelesaikan permasalahan itu. Karena apa? Karena kabupaten tidak mampu menahan wisatawannya minimal semalam di kabupaten. Nah inilah yang menjadi kesadaran kita bersama bahwa PR-nya Jogja masih cukup banyak dan kita tidak bisa lepas dari 4 kabupaten, 1 kota gitu ya untuk saling sinergi. Karena gimana pun mereka yang punya wilayah seharusnya saling support sebagai penyangga destinasi Yogyakarta. Baik, terima kasih Pak Bobi telah berkenan untuk diskusi pada siang hari ini. Mungkin itu saja Pak yang ingin kami tanyakan dan diskusikan pada siang hari ini. Sebelumnya untuk mengakhiri diskusi siang ini, mungkin Bapak Bobi boleh berkenan untuk on cam sebentar Pak untuk dokumentasi bersama. Baik. Baik, terima kasih Pak. Baik, saya hitung ya Pak untuk dokumentasinya. 1, 2, 3.
Boleh sekali lagi Pak, gini. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Bobi telah meluangkan waktu untuk kami tanyakan dan diskusikan tentang event World Tourism Day di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mohon maaf apabila selama berjalannya diskusi terdapat kekurangan dari kami. Semoga kami dapat bertemu dengan Pak Bobi di lain kesempatan. Sehat selalu Pak Bobi. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Semangat juga buat kalian semua ya. Ya, Salam terima buat kasih, Pak. teman-teman di Kak. vokasi UGM. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bersedia kami wawancara pada sore hari ini. Wawancara sore hari ini kita akan berdiskusi mengenai acara World Tourism Day yang sebenarnya telah dilaksanakan di Desa Pancoh, Turi Sleman. Ya. Ya. Mungkin untuk perkenalan dari kelompok kami, ada saya sendiri Amanda Maharani, ada teman saya Nur Hasanah dan Anggita Rizka. Kami dari Bisnis Perjalanan Wisata UGM Angkatan 2020, Ibu. Ya. Mungkin Bu Anjar boleh berkenalan sedikit, Ibu? Baik, saya Ibu Anjar Sri Sulanjari dari Subkelompok Ekonomi Kreatif, Bidang Industri, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih Bu Anjar. Ya, Untuk diskusi pertama ini mungkin boleh diceritakan sedikit Ibu mengenai peran dan kontribusinya Dinas Pariwisata DIY dalam kegiatan pelaksanaan World Tourism Day kemarin. Ya, baik. Jadi kegiatan Jogja Tourism Day atau Hari Ulang Tahun Pariwisata Dunia ya. Tapi kemudian kita memberikan tajuk Jogja Tourism Day. Itu memang 2 tahun terakhir ini selalu dilaksanakan di bidang kami di industri. Tapi sebenarnya itu kan hari rayanya seluruh pelaku pariwisata ya di dunia maupun di Indonesia dan di Yogyakarta. Nah, kebetulan yang tahun kemarin kan perayaan Hari Pariwisata Dunia itu dipusatkan di Bali, di Indonesia dipusatkan di Bali dengan tema Rethinking Tourism. Nah, kemudian kami di DIY bekerja sama dengan GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang Mbak Amanda ya, Mbak Lulu dan Mbak Anggita sudah berjumpa dengan Pak Bobi ya, beliau adalah ketua GIPI. Jadi memang 2 tahun terakhir ini kami bekerja sama dengan Gabungan Industri Pariwisata untuk merayakan bersama-sama pelaku pariwisata dan masyarakat dalam rangka mendukung Hari Pariwisata Dunia. Jadi kita tahu bahwa tema di dunia itu Rethinking Tourism ya di Indonesia, di Bali. Nah, kita mengangkat Rethinking Tourism, kemudian kita mengangkat Regenerative Tourism. Pelaksanaannya kan memang bergilir ya rencananya di setiap kabupaten dan kota. Kalau kemarin berkait dengan pandemi, jadi ada semacam vaksinasi COVID seperti itu. Tapi karena tahun ini sudah kondusif, kita melaksanakan dengan tema outdoor dan indoor. Jadi yang outdoor itu ya di alam, sehingga harapannya bisa melibatkan banyak stakeholder pariwisata. Kita kemarin milih di Desa Pancoh, Sleman ya. Kemudian yang indoor itu didesain memang untuk terbatas. Kita mengadakan talk show atau semacam diskusi terbatas dengan peserta juga dari stakeholder, banyak mahasiswa yang hadir di sana untuk membicarakan pariwisata yang lebih terarah dan lebih ilmiah ya dalam terbatas. Namun dalam perayaan outdoor-nya kan barangkali sudah mendapat cerita dari Ketua GIPI Bapak Bobi bahwa temanya sebagai pelestarian ya, regeneratif tourism juga ada melepas burung, kemudian melepas ikan di sungai ya. Itu adalah tema-tema outdoor-nya. Itu mungkin sementara itu yang bisa kami ceritakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi.
Suaranya nggak kedengaran nih, Mbak. Mohon maaf, Bisa bilang. Amanda masih ke mute tadi. Mohon maaf Ibu. Iya. Mungkin ada alasan Bu mengapa memilih Desa Pancoh Turi Sleman selain wisata mungkin kegiatannya di alam, apakah mungkin ada alasan lain memilih Desa Pancoh Turi Sleman yang mungkin ada kaitannya dengan sustainable tourism atau sebagainya gitu Bu? Iya. Jadi desa wisata kan bukan desa ekowisata ya. Jadi di situ kan sudah dikembangkan sustainable tourism ya, meskipun di Indonesia sustainable tourism itu juga sudah masih menjadi pembelajaran yang terus berlanjut, tetapi konsep dari desa Pancoh memang ekowisata. Salah satu faktor pilihannya adalah itu. Dan kemudian juga barangkali yang masih terjangkau ketika kita dalam keadaan kondisi COVID belum selesai, sehingga ketika dilaksanakan di alam bebas itu masih memungkinkan untuk dilaksanakan, masih bisa jaga jarak dengan daya tampung yang maksimal seperti itu. Dan kebetulan di sana kan ada sungai juga, sungainya juga indah. Kemarin ikut nggak ke sana? Sudah pernah ke Desa Pancoh? Belum pernah Ibu. Belum pernah, ya besok ke sana. Next time Bu, Jadi, ke sana Bu. Ya, Lain harus ke sana untuk melengkapi laporan jenengan ini, sebaiknya ke sana karena di situ sungainya indah. Kemudian juga itu kan dekat dengan Desa Turi ya. Jadi ada wilayah kebun salaknya berdekatan dengan itu. Karena kebetulan dari Dinas Pariwisata dulu pernah juga melaksanakan kegiatan di sana dengan kegiatannya Jogja International Heritage Walk, itu pernah dilaksanakan dari sana untuk menyusur desa-desa di sekitarnya, berjalan sekeliling Jogja itu ada 10 km, ada yang 25 km, itu sudah pernah dilaksanakan dengan taraf internasional. Dan kemarin kalau ini kan untuk perayaan saja ya, sehingga kita memilih Desa Pancoh sebagai desa yang sustainable juga. Dan rencananya nanti ke depan mungkin akan digilir ke kabupaten dan kota lain, mungkin itu bisa sebenarnya ya. Baik Ibu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi? Mungkin ini sih Bu, selain sustainable tourism itu, apakah setelah pelaksanaan di Desa Pancoh Turi Sleman itu ada kegiatan lanjutan seperti pembinaan yang dilakukan di SPARK maupun DIPI terhadap Desa Pancoh Turi Sleman, atau hanya sebatas saat pelaksanaan World Tourism Day kemarin itu saja? Oh ya. Kalau desa wisata itu pembinaannya ada di Dinas Pariwisata juga melaksanakan pembinaan atau pendampingan di desa wisata di seluruh DIY, karena ada pengelompokan, ada desa budaya, desa pariwisata, desa mandiri budaya, seperti itu. Ada 4 pilar yang mendukung sebuah desa wisata. Kemudian setiap desa itu punya unique selling point sendiri. Jadi misalnya ada desa yang unique selling point-nya itu jamu, itu ada di Bantul. Kemudian mereka kemarin yang di Langeran misalnya, karena dia punya community tourism-nya dari selain daya tarik destinasinya ya, atraksi wisatanya juga kemampuan masyarakatnya itu untuk mengelola desa wisatanya sendiri. Atau mereka pernah juara kalau seperti Langeran begitu. Kalau desa wisata Pancoh pembinaannya ada juga di bidang kapasitas, itu ada yang secara khusus mendampingi desa wisata baik secara kelembagaan maupun secara sumber daya manusianya. Kebetulan kalau saya kan dari bidang industri yang lebih stakeholder-nya lebih ke industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, kemarin dalam rangka kita bekerja sama dengan GIPI sebagai Gabungan Industri Pariwisata, sehingga pelaksananya ada di bidang industri, tetapi target sasarannya ada di destinasi wisata, khususnya misalnya di desa wisata. Dan mungkin memang desa wisata Pancoh itu perlu selalu dibantu promosi dan informasinya, karena kalau seperti Langeran, desa-desa yang pernah menjadi juara desa wisata baik tingkat nasional maupun Asia Tenggara, itu secara pemasaran dan
pengelolaannya sudah sangat maju. Misalnya bisa diambil contoh di Sanglangeran itu juga sustainable, antara lain faktor itu. Baik Ibu, berarti setelah pelaksanaan itu masih ada pembinaan ya Bu ya dari Dispar untuk desa Ancol. Pembinaan desa wisata ada. Dan itu ke seluruh desa wisata yang ada di DIY ada 100 lebih desa wisata dengan status yang ada yang desa budaya, desa pariwisata, ada yang desa yang punya swasembada kewirausahaan seperti itu, dan yang sudah memenuhi 4 pilar disebut desa mandiri budaya. Tapi untuk desa Ancol memang belum mandiri budaya, tapi dia merupakan desa wisata. Baik Ibu, terima kasih. Nah, WTD atau World Tourism Day kan dilaksanakan setiap tahun secara rutin dengan bagaimana konsep yang dijalani setiap tahun. Suaranya nggak pasti kedengaran, Mbak. Maaf. Oh, baik Bu, maaf. Dari WTD ini kan pada setiap tahunnya kan dilaksanakan secara rutin dengan konsep yang berbeda-beda. Iya, rencananya seperti itu. Di tahun 2022 ini, untuk konsep WTD sendiri direncanakan selama berapa bulan Ibu? Atau membutuhkan waktu berapa lama untuk mempersiapkan konsep yang untuk dilaksanakan? Baik, membutuhkan waktu berapa lama untuk ini Bu, untuk merancang konsep berapa lama? WTD. Mungkin agak keras gitu ya. Untuk berapa lama untuk merancang konsep WTD tahun 2020? Merancang konsepnya. Ya kurang lebih hampir 3 bulan Mbak. Kita dari awal memang sebenarnya secara penganggaran itu sudah 1 tahun sebelumnya itu kami selalu menyelenggarakan World Tourism Day atau Jogja Tourism Day, tetapi secara detail teknisnya mungkin dari 3 bulan sebelumnya baru kita mulai bicarakan. Misalnya tahun ini kita dengan GP itu sudah menjalankan konsep, konsep, tapi secara penganggaran itu sudah ada di N-2, jadi 1 tahun sebelumnya sudah ada anggaran bahwa itu akan dirayakan di bulan September kan pasti sudah dianggarkan. Kemudian secara dalam perencanaan itu juga tercantum rencana penggunaan biaya atau RAB atau rencana anggaran dan tornya. Jadi semacam guidance untuk menjalankan kegiatan Jogja Tourism Day. Tapi kemudian secara teknis pelaksanaan 13 bulannya kita mulai sudah berkomunikasi dengan asosiasi GIPI ya, karena kita tahu bahwa GIPI itu anggotanya juga mereka sibuk dengan bisnis mereka, gabungan industri pariwisata. Kemudian kita menentukan pilihannya di Sleman, kemudian sampai pada titik Pancau itu perlu waktu yang lebih dari hampir 2 bulan. Kemudian juga menyesuaikan tema. Ketika tema dunia thinking tourism, kemudian kita menggunakan tema regeneratif tourism, itu juga ada pertimbangan lain. Misalnya mungkin Pak Bobi juga sudah menyampaikan kalau kemarin rethinking tourism itu ketika kita berhenti karena COVID, karena COVID itu kan memutus mobilitas orang ya, apalagi dari wisatawan asing. Sedangkan pariwisata itu kan menggerakkan mobilitas orang baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga ketika kita mulai bergerak rethinking tourism, dalam arti kita kembali berpikir tentang pariwisata, bagaimana agar masyarakat itu percaya untuk berkunjung kembali ke sebuah destinasi, antara lain misalnya adanya CHSE, Green Health Certificate Environment, itu juga bagian dari sustainable tourism. Ketika semua masyarakat itu sudah prokes dan kemudian juga dia sudah punya sertifikat CHSE, itu akan menimbulkan kepercayaan wisatawan juga untuk melakukan perjalanan kembali. Nah, kemudian kita persempit menjadi regeneratif tourism, harapannya adalah bahwa tourism ke depan ini akan ada
jenis-jenis atau diversifikasi destinasi. Kalau kemarin wisata alam, wisata budaya, dan ada sport tourism. Nah, dengan regeneratif tourism itu misalnya munculnya wellness tourism, berwisata yang terkait dengan kesehatan. Kemudian juga ada wellness tourism, itu salah satu faktor yang kita kembangkan dalam harapan yang akan dikembangkan dalam pengelolaan pariwisata dengan tajuk regeneratif tourism, green tourism. Kalau green tourism itu sebenarnya sudah ada dalam beberapa tahun sebelumnya, sebelum COVID ya. Jadi pariwisata hijau itu sudah ada, tapi kemudian medical tourism, sport tourism, dan wisata minat khusus misalnya. Kalau dulu orang berpikir wisata itu mencari yang enak-enak saja kan, yang bagus-bagus, tapi dengan wisata minat khusus itu kita misalnya ke susu buah, naik gunung yang soft maupun hard trekking, itu merupakan wisata minat khusus ya. Jadi kalau yang usual tourism kan mengunjungi objek-objek yang sudah tertata, tapi sebagian orang berwisata itu untuk mencari tantangan seperti itu. Jadi itu ada kelompok minat khusus salah satu. Tapi di sini tetap berwawasan lingkungan atau tetap bertema sustainable tourism. Kalau wellness tourism memang sekarang sedang digencarkan juga ya. Salah satu yang kemarin saya mengikuti forum diskusinya itu berwisata dengan menggunakan mencoba jenis-jenis kesehatan tradisional. Itu sedang dikembangkan di DIY, terutama didukung oleh Dinas Kesehatan. Persiapan yang disiapkan dengan matang ini memerlukan waktu sekitar 3 bulan dengan konsep yang memperhatikan sustainable tourism. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Ini mungkin masih berhubungan dengan pemilihan lokasi nih. Jadi kan setelah dilakukannya World Tourism Day ini, perayaan di Desa Pancoturi ini, apakah mendapatkan dampak positif gitu Bu mengenai peningkatan pariwisata di Jogja, terutama di Desa Pancoturi Sleman tersebut? Saya pikir seperti itu, karena sebenarnya kalau dalam pariwisata itu bentuk promosi itu dampaknya tidak langsung, tetapi memerlukan waktu. Tapi saya lihat banyaknya juga mahasiswa yang datang ke sana. Mahasiswa di sini kan bisa berperan sebagai agen perubahan atau agen promosi ya, karena begitu ada yang datang kemudian berfoto, berselfie, kemudian itu akan menimbulkan curiosity ya, ingin tahu dari wisata itu gimana gitu. Dan akhirnya kan akan, kalau satu orang nge-share 5 gambar dengan dia followernya lebih dari 10 kan bisa dihitung berapa gambar yang di-share pada waktu itu ya, baik oleh mahasiswa maupun oleh pelaku yang datang di situ. Itu salah satu faktor. Ya memang tidak bisa langsung pariwisata itu, tapi mungkin hal ini perlu dikonfirmasi ke penduduk setempat ya, ke desa wisata tersebut, ke kelompok sadar wisata yang di sana, apakah ada dampak positif. Paling tidak pada waktu selain destinasi yang diekspos juga produk-produk ekonomi kreatifnya. Jadi pada waktu mereka berjualan produk-produk ekraf, misalnya X-roll dari ubi, antara seperti itu. Jadi kalau kami memang belum mengukur, mungkin bisa ditanyakan ke masyarakat desa setempat juga ya. Setelah adanya peringatan itu, apakah ada penambahan repeated guest atau ada yang kemudian datang. Tapi disitulah misi ketika satu orang memposting satu gambar, kemudian 5 follower atau 10 follower aja akan menimbulkan rasa ingin tahu, harapannya. Tapi pada saat itu jelas ada, karena banyak orang datang dan belanja oleh-oleh, kemudian kita juga memesan makanan dari penduduk setempat, otomatis itu menjadi pendapatan yang mereka dapatkan. Kemudian juga diluncurkannya ikan dan burung, itu kan akan menambah pelestarian satwa ikan dan satwa burung di sana.
Oke, berarti dari yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, berarti acara ini itu terbuka untuk umum ya Bu ya, jadi Ya, masyarakat ya, bebas bisa datang ya, berkunjung ya? ya, ya. Sebenarnya bebas juga, tapi kami juga mengundang, karena kan kalau nggak diundang nggak datang, tapi kalau ada undangan dan itu juga terbuka untuk umum, karena kan ruang publik juga. Hanya memang kami agak berhati-hati selama kami harus ada pembatasan pengunjung, tapi relatif aman karena ruangnya terbuka dan cukup luas. Untuk pembatasannya tersebut, apakah sebelum datang harus melakukan pendaftaran dulu atau bagaimana ya Bu? Secara khusus kami tidak melakukan pembatasan, tapi undangan itu sebenarnya sebuah pembatasan ya. Dan mahasiswa juga mungkin kemarin diundang juga ada batasannya, misalnya artinya kita nggak betul-betul siarkan datang beramai-ramai itu enggak, tapi kita buat undangan seperti itu. Karena memang masih ada kekhawatiran ya terhadap kenaikan COVID, mungkin itu jadi salah satu alasan. Baik Ibu, izin bertanya, untuk kemarin World Tourism Day ini kan dilaksanakannya hanya rangkaian pada saat peringatan World Tourism Day tanggal 27 itu saja ya Bu ya? Ya. Kemarin setelah berdiskusi dengan Pak Bobi, harapannya itu ke depannya ingin dilaksanakan berupa rangkaian acara mungkin dari tanggal 1 hingga tanggal 26 dan tanggal 27. Nah, dari Dispar sendiri apakah ada mungkin evaluasi dari Ibu ataupun rencana lainnya? Maksudnya ini yang kemarin apa ke depan 2023? Mungkin dibahas yang kemarin ini sama rencana untuk ke depannya Ibu. Oh iya. Salah satu faktor kan di anggaran ya Mbak. Jadi ketika anggaran kami dipangkas atau dibatasi, otomatis volume kegiatan itu juga berkurang. Ya, kalau harapan kami ke depan nanti setiap kabupaten itu akan merayakan hal yang sama, kemudian ada rangkaian kegiatan tadi Road to World Tourism Day misalnya seperti itu harapan kami. Sebenarnya kemarin juga rencana seperti itu, tapi karena kemarin di Sleman itu baru saja ada prapon apa Porda ya. Ya, itu salah satu faktornya di Sleman tidak bisa fokus ke World Tourism karena mereka sudah menyelenggarakan Porda ya kalau nggak salah di bulan tersebut. Sebelumnya itu selisihnya hanya beberapa hari. Kemudian juga ya, tetapi yang untuk ke depan kami berusaha menyusun di kabupaten kota itu untuk bisa mendukung acara tersebut menjadi satu rangkaian kegiatan World Tourism Day. Itu harapannya. Dan itu akan bergilir di kabupaten lain. Baik Ibu, jadi kemarin itu hanya dilaksanakan 1 hari karena pertama keterbatasan biaya, lalu kedua karena di Sleman sebelumnya sudah ada acara Bu ya, jadi hanya bisa dilaksanakan World Tourism Day. Ya. Tapi mungkin untuk industri ada rangkaian sendiri ya, karena kami di dinas kami berpaku pada anggaran. Tapi kalau industri kan punya kepentingan misalnya promosi produknya atau promosi usahanya, karena kan ada 13 usaha jasa pariwisata ya yang itu kan beda-beda kepentingan juga, beda-beda produk dan segmen pasar. Baik Ibu, terima kasih. Sudah cukup? Ada lagi? Saya izin bertanya lagi Bu. Iya, monggo. Dengan WTD ini kan Dispar dengan GIPI berkolaborasi. Nah, rencananya apakah ada kegiatan di luar World Tourism Day yang diinisiasi atas kolaborasi Dispar DIY dengan GIPI DIY, Bu? Oh, banyak Mbak. Kalau kegiatan itu setiap kegiatan itu kita sering karena GIPI itu kan stakeholdernya dinas pariwisata ya. Jadi sebenarnya banyak kegiatan, baik itu pelatihan, kemudian juga Pak Bobi itu menjadi narasumber dari workshop, banyak kegiatan yang selalu kami libatkan dengan pelaku industri, karena kan stakeholder minimal itu ada
dulu hanya pentahelik ya, sekarang sudah heksahelik atau septahelik. Kalau itu kan melibatkan industri, akademisi, kemudian wisata di destinasi. Nah, ke depan ini dan ini sudah dalam pelaksanaan sudah melibatkan perbankan misalnya, banyak kegiatan yang dilaksanakan misalnya yang melibatkan Bank BPD atau BI, mereka sudah punya program-program yang CSR, Corporate Social Responsibility, yang itu dilaksanakan oleh BPD maupun BI, itu terkait dengan pariwisata. Jadi kami selalu melibatkan stakeholder. Ya, antara lain di desa wisata itu, misalnya untuk pemilihan desa wisata terbaik itu ada penilaiannya, dan homestay, banyak pelatihan-pelatihan. Baik, Bu, terima kasih. Mungkin teman saya akan menambahkan satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Oke, baik Ibu, mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir ya. Ya, masih balik lagi ke green tourism tadi nih Bu. Jadi kan green tourism itu bertujuan untuk pariwisata berkelanjutan gitu. Terus jika dikaitkan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals ini, kegiatan tersebut sudah mencapai poin apa saja gitu? Sebenarnya pariwisata itu kan kegiatan yang bisa mengungkit kemiskinan. Hanya dalam hal ini perhitungannya itu kadang-kadang kan dalam berkegiatan khususnya pariwisata ada skill-skill khusus yang harus dimiliki ya, sehingga tapi kalau kita lihat contoh saja, misalnya bisa di Mangunan, kemudian di Breksi, kemudian di Jatiluwih yang sudah ada desa wisata, itu cukup menggerakkan ekonomi. Hanya untuk ketuntasannya mungkin masih perlu waktu ya, ketika misalnya ada titik-titik kemiskinan di DIY ya, itu ada titik-titik kemiskinan yang masih tersisa, itu barangkali karena misalnya secara usia mereka, karena cara menghitungannya kan beda ya, jadi salah satu kan berapa penghasilan dalam SDGs. Nah, sedangkan kalau di Jogja ini kita tahu bahwa paham masyarakat itu beda, mereka itu orang-orang yang sering dia nggak punya penghasilan, tapi dia sebenarnya punya sawah, punya sapi seperti itu, dan dia punya prinsip, saya nggak makan nggak apa-apa, tapi yang penting sapi saya makan. Itu bisa terjadi di desa-desa. Jadi mereka itu bukan orang yang berkekurangan. Nah, kalau kemiskinan, titik kemiskinan kita lihat masih ada, nggak bisa dipungkiri ya, karena targetnya kan SDGs menuntaskan kemiskinan ya. Tapi itu ada. Tapi mungkin yang pariwisata itu bisa menjadi pengungkit, hanya pemerataannya mungkin belum bisa menuntaskan secara sampai tuntas kemiskinan sendiri. Tapi banyak contoh yang sudah membuktikan bahwa seperti di Mangunan itu sekarang sudah surplus barangkali ya, Brexit itu sudah surplus, tapi titik-titik kemiskinan masih ada. Tetapi yang memang salah satu faktor dalam pariwisata DIY itu adalah masalah daya tampung dan daya dukung ya, bahwa wilayah DIY itu sempit. Ketika kita berusaha menggerakkan kemudian quality tourism, itu faktanya kan kita lihat bahwa pariwisata ini masih menimbulkan kemacetan. Mungkin Pak Bobi sudah bisa mengajarkan ya bagaimana menghitung daya dukung dan daya tampung. Tapi faktanya kan kita selalu mengedepankan ekonomi dulu, ya kan? Tapi ketika ya artinya kita belum bisa memilih. Oh, kita mau memilih wisatawan itu yang punya uang aja, jumlahnya sedikit tapi uangnya banyak, orangnya sedikit belanjanya banyak. Kita masih, kalau kita lihat dengan jumlahnya bis-bis yang masuk di keraton ketika musim ramai ya, itu memang pengeluaran belanja wisatawan masih terbatas, beda dengan di kota-kota wisata di Bali. Ya, ini akan ya, tapi karena daya dukung wilayah DIY ini sebenarnya terbatas, tapi kita belum bisa melarang, membatasi wisatawan kan. Ya, semua masuk aja ke DIY. Jadi, tapi sebenarnya targetnya adalah meningkatkan belanjanya, sehingga dan kemiskinan itu juga SDGs itu juga tercapai dengan tingkat kemiskinan yang menurun, sustainable tourism. Tapi itu tadi bahwa kita belum bisa memilih, mungkin di tataran
travel agent tertentu otomatis terpilih ya, karena harganya mahal, sehingga orang yang belanja paketnya itu ada orang-orang yang atau kalangan yang senior customer yang sudah punya penghasilan lebih. Tapi lebih banyak pariwisata kan lebih cenderung ke jumlah. Seperti target kami juga masih menghitung jumlah wisatawan. Nah, tapi kita harus optimis bahwa pariwisata inilah salah satu contoh untuk mengangkat kemiskinan, yang mengurangi kemiskinan. Karena misalnya dari destinasi-destinasi yang contohnya Gunung Kidul ya, kalau dilihat dari historinya mungkin dulu itu kering, tapi sekarang Gunung Kidul itu sudah surplus, sudah kaya meskipun masih ada titik-titik kemiskinan. Jadi kita masih punya PR untuk menuntaskan SDGs itu memang. Tapi pariwisata bisa menjadi pengungkit ketika tidak bisa dilaksanakan dengan yang lain. Itu dia bisa menjadi punya potensi wisata atau unique selling point. Diharapkan itu akan bisa menarik orang datang ke suatu tempat dan kemudian ada spending money atau belanja di sana. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Dari saya sudah cukup, mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Dari saya sudah cukup, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Amanda, Mbak Lulu, Mbak Anggita. Dari saya juga sudah cukup, Ibu. Oh ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan belum dirasa tuntas, silahkan ditulis melalui WA dan nanti mungkin kami akan diskusikan dengan teman-teman untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik Ibu Anjar, terima kasih. Mungkin itu saja Ibu yang ingin kami diskusikan pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan Ibu Anjar. Sebelum kami tutup, mungkin bisa dokumentasi dulu Ibu. Baik. Ya, akan saya bantu SS ya teman-teman. Bisa bergaya, sini. Saya hitung 1, 2, 3. Satu kali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bu Anjar dan teman-teman. Terima kasih. Sukses selalu.